Salam, selamat hari Minggu. Selamat berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami percaya ada lawatan dan kuasa Tuhan yang bekerja. Ada hadirat Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang hadir di tempat, di rumah-rumah Bapak Ibu berada. Senang sekali kita bisa belajar bersama-sama pagi hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk berkata bersama dengan saya, aku bukan anak ayam, tapi aku adalah anak Raja Wali. Mari sekali lagi katakan, aku bukan anak ayam, tapi aku adalah anak Raja Wali. Amin. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana anak Raja Wali dilatih untuk terbang tinggi, menaklukkan musuh, dan mengalahkan badai. Nah, puji Tuhan, itulah rancangan Tuhan atas saudara dan saya yang perlu selalu senantiasa kita ingat. Kita tidak diciptakan serupa dengan dunia ini, tetapi kita diciptakan untuk berbeda dengan dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama sebagaimana kita melihat pengharapan kita dinyatakan di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya semua yang baik, semua yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Waktu Yesus mati di kayu salib, Dia telah menyediakan segala yang kita butuhkan. Makanya Yesus berkata, sudah selesai. Ya, karena apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, semuanya sudah tersedia. Kesehatan, kesembuhan, ya, berkat-berkat, semua Tuhan sudah sediakan dan Dia sudah jamin di atas kayu salib. Nah, bagaimana kita menerima semuanya itu? Tuhan memberi kita kuasa sebagai orang-orang percaya untuk menerima semua itu. Tetapi banyak orang Kristen tidak menggunakan kuasa untuk menerima semua yang Tuhan sediakan, sehingga mereka tidak pernah melihat bagaimana rancangan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah melihat betapa dahsyat kuasa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu saya mengajak jemaat Tuhan hari ini belajar bersama-sama bagaimana kita menggunakan kuasa untuk menerima setiap ketersediaan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Apakah Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Nah, mari kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa, kami rindu kuasa firman-Mu Tuhan bekerja saat ini lewat Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami untuk berkata-kata dan mendengar dengan baik, sehingga firman-Mu menjadi bagian yang kekal dalam setiap hati kami, mengubah kami, membawa kami kepada rancangan-Mu yang sempurna dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, urapan dan lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dengan apa saudara dan saya menerima setiap ketersediaan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib? Dengan saudara dan saya memiliki perkataan iman. Itulah yang akan kita belajar hari ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, menggunakan kuasa yang ada pada kita dengan kita memperkatakan iman kita, dengan kita mendeklarasikan iman kita, dengan kita mengatakan apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi iman kita, yaitu apa yang Allah lakukan, Allah kerjakan, Allah janjikan, yang membuat kita percaya kepada Dia. Nah, kita akan belajar dari kisah seorang Abram, ya. Bagaimana Abram pada akhirnya melihat rancangan Allah, janji Allah digenapi dalam hidupnya lewat Allah memproses dia sehingga ia memiliki perkataan iman di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam Kejadian yang ke-15 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram,
Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitung hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah mempersiapkan seorang Abram untuk masuk dalam rencananya, untuk melihat janji-janjinya digenapi. Dengan Allah memproses Abram supaya Abram memiliki perkataan iman. Ya, dalam konteks ini, dalam teks ini kita melihat bagaimana Abram dikuasai oleh kegalauan. Dia takut, sudah sekian lama ia mengikut Tuhan, tapi ternyata apa? Dia belum melihat janji Tuhan itu belum tergenapi dalam hidupnya. Dia belum melihat ujung pangkal apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Karena itu dia galau. Padahal Tuhan sudah berjanji, padahal Tuhan sudah berfirman, tapi dia nggak percaya. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak punya iman? Maka kita akan dikuasai oleh kekhawatiran. Kita akan dikuasai oleh kegelisahan, kegalauan. Kita takut. Nah, Abram takut. Buat Abraham, semua yang ia miliki, semua nggak ada artinya kalau dia nggak punya keturunan. Karena bagi orang Timur Tengah, kalau tidak mempunyai anak, itu adalah sebuah aib. Artinya tidak diberkati. Nah, oleh sebab itu wajar saja ya, seorang Abram itu gelisah, takut. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Abraham. Supaya apa? Supaya Abram mengubah hatinya. Karena kalau hatinya berubah, maka perkataannya juga berubah. Amin? Iya. Sebab berkat akan dinyatakan kalau ada iman. Kalau ada iman berarti ada perkataan baik. Kalau ada perkataan baik berarti ada berkat. Karena kata berkat itu sendiri berasal dari kata eulogia. Eu itu adalah baik, logia itu adalah kata-kata. Jadi kalau digabung, berkat itu adalah memperkatakan yang baik. Jika ada perkataan baik, maka ada berkat. Jika tidak ada perkataan baik, maka tidak ada berkat. Percaya atau tidak percaya, sesungguhnya Bapak Ibu, siapa kita hari ini adalah apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan di masa-masa yang lalu. Karena kita sering dengar bahwa perkataan itu adalah doa, benar nggak? Iya, perkataan itu adalah doa. Semua orang mungkin bisa menerima perkataan itu adalah doa. Dan ini alkitabiah, ya. Apa yang kita katakan di masa lalu, itulah diri kita saat ini. Karena di Amsal berkata, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Ya, kalau seseorang suka menggemakan yang buruk, maka ia akan menerima yang buruk. Kalau ia suka menggemakan yang baik, maka ia akan menerima yang baik. Jadi sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Menggemakan yang buruk. Menggemakan itu artinya mengulang-ulang, ya, mengucapkan berulang-ulang, ya. Jadi sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Menggemakan yang buruk atau menggemakan yang baik? Menggemakan kematian atau menggemakan kehidupan? Saya berharap Bapak Ibu semua menggemakan kehidupan, menggemakan yang baik. Karena apa yang kita ucapkan, itu yang akan datang pada kita, ya. Karena logikanya seperti ini. Apa yang kita katakan, itu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah diri kita. Itulah yang akan datang juga menghampiri hidup kita.
Karena itu, mari kita memiliki perkataan iman. Apa artinya perkataan iman? Berkata-kata berdasarkan apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Ya, dunia ini berbanding terbalik ya dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Dunia ini berkata-kata dengan apa yang mereka lihat. Nah, saudara dan saya berbeda dengan dunia ini. Kita bukan berkata-kata berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Amin. Sebab dalam 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi jelas, roh iman artinya apa? Orang yang memiliki roh iman, ia berkata-kata berdasarkan apa yang ia percaya, bukan berdasarkan apa yang ia lihat. Jadi kalau kita berkata berdasarkan apa yang kita percaya, maka itu senantiasa memperkatakan yang baik. Karena janji Tuhan adalah yang baik, yang indah, yang mulia. Maka itu juga yang akan keluar dari orang-orang yang memiliki roh iman. Nah, karena itu, bagaimana supaya kita memiliki perkataan baik? Mari kita memiliki iman. Bagaimana kita memiliki iman? Isi hati kita, isi perbendaharaan kita dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Nah, isi hati kita dengan janji-janji Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa, dengan kesaksian-kesaksian, maka waktu itu perbendaharaan hati kita akan penuh melimpah dengan kebenaran firman-Nya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, sebab dikatakan dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang meluap dari yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Apa yang ada pada hati kita, itulah yang biasanya diucapkan, digemakan. Nah, kalau seseorang menerima hal-hal yang buruk dalam hidupnya, maka itu juga yang diucapkannya. Kalau seseorang menerima hal-hal yang baik dalam hidupnya, maka itulah juga yang diucapkannya, itu hal-hal yang baik. Kalau kita mengucapkan hal yang baik, berarti di sana ada berkat. Amin. Sebab berkat itu sendiri apa tadi Bapak Ibu? Perkataan yang baik. Nah, di sini Abraham belum punya perkataan baik. Karena apa? Perbendaharaan hatinya belum menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Belum bisa mempercaya apa yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena Abraham mengisi hatinya dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya, dengan apa yang bisa dilihat mata dan apa yang bisa dirasakan. Nah, sedangkan iman tidak pernah berdasarkan perasaan kita, tidak pernah berdasarkan apa yang bisa kita lihat. Iman senantiasa berdasarkan apa yang kita percaya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi pada Abraham di ayat yang kedua dan sampai yang keempat. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau akan berikan kepadaku? Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan mewarisi, menjadi ahli warismu." Nah, perhatikan Bapak Ibu, Abraham berfokus kepada apa yang ia lihat. Sampai dia umur sekian, sampai ia hari ini mengikut Tuhan, mengiring Tuhan,
mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya, ia tidak kunjung melihat janji itu digenapi. Sehingga Abraham galau, takut. Nah, ini yang iblis mau. Sebab kalau kita takut, kalau kita khawatir, kalau kita gelisah, kalau kita galau, nah, iblis akan leluasa bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan gak mau Abraham ada di situasi itu. Nah, saya ingin Bapak Ibu tahu, iblis selalu bekerja lewat setiap kondisi keadaan yang ada. Mungkin saat ini lewat corona, iblis bekerja. Bagaimana supaya kita takut? Bagaimana supaya kita khawatir? Lewat resesi, lewat peperangan yang kita dengar, lewat PHK, kebangkrutan yang mungkin kita dengar, lewat bencana alam, banjir, gunung meletus, tsunami, pembunuhan, penyakit, kecelakaan, kematian, nah, pemerkosaan, perampokan, peperangan. Nah, ini semua sering sekali dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi hidup kita. Ketika mungkin saudara kita, teman kita terkena COVID, nah, iblis senantiasa membuat kita takut. Nah, si Anu sudah kena COVID, sekarang kamu, giliran kamu sebentar lagi akan kena COVID. Si Anu sekarang sudah bangkrut. Nah, sekarang tunggu saja, giliran kamu akan bangkrut juga. Sehingga ketika kita berfokus pada situasi, kondisi sekarang yang terjadi sekeliling kita, kita mulai lemah, kita mulai khawatir, dan iblis leluasa bekerja di sana. Sehingga ketakutan, sehingga tidak ada damai, jauh dari kata sukacita. Akhirnya seperti Abraham lakukan, ia sungut-sungut, komplain kepada Tuhan, apakah yang kau akan berikan kepada aku? Pantaskah seorang anak manusia ya komplain sama Tuhan? Ya, jadi sudah lupa diri, komplain. Nah, ini yang akan terjadi. Iblis membuat kita akan memberontak kepada Tuhan. Iblis akan membuat kita sungut-sungut, komplain, menuntut Tuhan. Nah, makanya Tuhan tidak mau Abraham masuk ke area ini, ya. Karena itu Tuhan mau Abraham tidak takut. Dia berkata di ayat 1, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Tuhan mau Abraham tenang dengan cara Tuhan menyatakan janjinya kembali. Sebab kalau Abraham tidak tenang, ya, maka Abraham tidak bisa memperkatakan yang baik. Karena itu Allah, ya, di ayat yang kelima dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi bagaimana Allah mengubah hati Abraham? Bagaimana Allah mempersiapkan Abraham untuk menerima berkat-berkat dan janji-janji Tuhan? Ia akan mengubah hatinya, perkataannya. Tapi jauh sebelum itu, Abraham terlebih dahulu mengubah hati Abraham. Allah terlebih dahulu mengubah hati Abraham dengan cara Allah mengingatkan kembali akan janjinya kepada Abraham. Janji tentang apa? Bagaimana Allah akan memberkati Abraham dan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Di pasal 12, kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian 12, Tuhan Allah pernah menyampaikan janjinya kepada Abraham. Dan di ayat yang kelima ini ia kembali mengingatkan. Lihat bagaimana cara Allah mengubah hati Abraham dengan cara berfirman. Lewat firman-Nya kita berubah. Manusia tidak bisa diubah oleh apapun, hanya bisa diubah oleh Allah sendiri. Ya, karena itu Allah berfirman kepada Abraham, mengingatkan Abraham tentang janjinya, bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut.
Ketika Abraham mungkin nggak bisa tidur malam-malam, ia melihat ke langit, ia keluar dari kemahnya, lalu melihat ke langit, lalu di situ dia mengingat janji Tuhan. Tiap kali Abraham galau, ia lihat langit, ia ingat janji Tuhan. Tiap kali mungkin Abraham mengembalakan domba-dombanya di padang pasir, ia galau, lalu ia sepak mungkin pasir, ia tendang pasir, lalu di situ dia ingat kembali akan janji Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sesering mungkin mengingat akan janjinya, mengingat akan firman-Nya. Kenapa Tuhan Allah memberikan gambaran pasir dan bintang? Karena pasir dan bintang banyak sekali ditemukan di Timur Tengah sana, sehingga memungkinkan sekali buat Abraham untuk sesering mungkin mengingat akan janjinya Tuhan. Nah, Tuhan mau saudara dan saya terus mengingat akan janjinya. Dengan kita merenungkan firman-Nya, dengan kita mendengarkan kesaksian-kesaksian, dengan kita mendengarkan khotbah-khotbah, dengan kita sharing firman Tuhan di CM3, di jam doa. Lewat itu kita akan terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi hasilnya? Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ini yang terjadi pada Abraham. Ia mendengar janji Tuhan, lalu ia percaya kepada Abraham. Lalu Abraham percaya kepada Allah, lalu Tuhan memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Wow. Jadi Bapak Ibu, mari jangan lewatkan satu hari pun tanpa kita mendengar firman Tuhan. Kita selalu difasilitasi untuk mendengar firman Tuhan lewat Grace News setiap pagi, 3 menit, 2 menit, tapi memberi pengaruh besar dalam hidup kita. Sanggup membuat kita terus bertumbuh dalam iman. Kita percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Artinya, saudara layak untuk menerima segala yang baik. Saudara layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara layak untuk menerima janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau saudara tidak percaya, maka saudara nggak dibenarkan. Karena itu Tuhan mau hati kita diisi oleh janjinya, oleh firman-Nya. Maka saat itu kita akan melihat, ya, kita sedang dipersiapkan karena kita telah dilayakkan untuk menerima janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan yang selanjutnya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Allah mengubah perkataan Abram. Di Kejadian 17 ayat ke-5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa. Nah, di ayat yang ke-15 selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Apa arti Abraham? Bapa banyak bangsa. Apa arti Sarah? Ibu banyak bangsa. Tuhan mengubah perkataan Abraham sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, bahwa keturunannya akan seperti bintang di laut, di langit, dan pasir di laut, menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, Tuhan mau kita memiliki perkataan iman seperti Abraham. Sehingga apa yang terjadi? Tidak sampai setahun, maka keajaiban, mujizat datang menghampiri Abraham. Karena lahir seorang anak di usianya yang ke-100 tahun, yaitu Ishak. Istrinya sudah mati haid, tetapi melahirkan seorang anak. Ini adalah mujizat, ini adalah keajaiban. Nah, apakah Bapak Ibu mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu? Apakah saudara mau janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Hari ini Tuhan memberikan kita kuasa. Mari kita gunakan kuasa itu. Kita memperkatakan iman kita. Kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan buat setiap kita. Waktu kita memperkatakan, telinga kita mendengar, dan iman kita semakin dibangkitkan. Sebab dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika kita isi hati kita dengan kebenaran, maka keluarlah
dari mulut kita apa yang benar. Waktu kita mengatakan apa yang benar, apa yang difirmankan oleh Tuhan, telinga kita mendengar. Lalu di sana timbul iman, bangkit iman. Nah, saudara, saya dulu adalah orang yang sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan. Orangnya karakternya sujon, baperan ya, minder, pemalu, grogian, tidak sepintar teman-teman saya di bangku perkuliahan. Tetapi saya dikasih tahu oleh Bapak rohani saya tentang hal ini. Lalu saya mempraktekannya dan saya melihat bagaimana Tuhan mengubah saya menjadi baru. Amin. Karena itu mari gunakan perkataan iman kita. Banyak-banyaklah isi hati kita dengan segala yang baik, yaitu firman Allah. Kita isi hati kita dengan janji-janjinya, menyaksikan kesaksian-kesaksian yang Tuhan telah perbuat. Banyak kita mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara seiman kita, bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup mereka. Kita hidup dalam penyembahan, naikkan doa pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, kalau saudara, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bangun pagi, mari kita berkata, Bapak, aku bersyukur karena kutuk, hukuman, dan kematianku sudah Kau tanggung 2020 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan hari ini, aku adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu, saya juga sering sekali mengajak Bapak Ibu berkata bahwa ya, dengan berkata kepada diri sendiri, aku adalah orang yang disayang Tuhan. Mari terus perkatakan itu. Karena senjata kita adalah firman Tuhan. Ya, katakan waktu saudara diperhadapkan dengan beban hidup, dengan tantangan pelayanan, katakan, aku bisa karena Tuhan yang memampukan aku. Kalau saudara diperhadapkan dengan keadaan keluarga saudara saat ini, keadaan gereja kita hari ini, perkatakan iman kita. Keluargaku pasti diberkati Tuhan. Gerejaku akan semakin indah dipakai oleh Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan ya, pandemi saat ini, banyak yang sakit, banyak yang terpapar, mari perkatakan iman kita. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, aku takkan goyah untuk selama-lamanya, sebab Dia adalah kekuatanku. Mari Bapak Ibu, kita membangun kehidupan iman kita dengan kita memperkatakan iman itu sendiri. Lewat CM3 ya, lewat sekolah minggu, lewat jam doa, lewat PBI, WBI, kita mengisi ya hati kita, memenuhi perbedaan hati kita dengan kebenarannya. Maka kita akan mengucapkan hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan, dan itu yang akan terjadi, itu yang akan menghampiri kita. Jangan biarkan kita mengisi hati kita dengan berita-berita buruk ya, dengan kabar-kabar hoax ya, gosip ya, atau mungkin dengan drakor ya. Kalau kita isi hidup kita dengan hal-hal semacam itu, maka mungkin kita sulit untuk memperkatakan yang baik. Tapi isilah hati kita dengan firman-Nya yang sudah pasti baik. Buang perkataan negatif ya. Sering sekali orang berkata, aduh aku nggak bisa, aduh aku nggak mampu gitu ya, aduh aku takut, atau apapun itu perkataan negatif, buang. Ada orang sering berkata, mampus aku, mati aku. Nah, itu bukan perkataan seorang anak Tuhan. Kita harus buang perkataan itu. Jika ada tantangan hidup saat ini melanda hidupmu, katakan, di dalam Dia aku bisa, aku dimampukan. Jika kita sudah saat ini diperhadapkan dengan kesehatan kita, katakan, Tuhan, dengan bilur-bilurmu aku percaya, aku sembuh. Jika saudara sedang berbeban berat saat ini, katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jika saudara diperhadapkan dengan pelayanan, mari katakan, saya akan doakan, saya akan mencari kehendak Tuhan. Jika Tuhan memimpin saya akan belajar untuk melakukannya, dan kasih karunia Tuhan akan memampukan saya. Nah, jika kita sedang diperhadapkan dengan kebutuhan hidup, katakan, bukan aku yang mengejar berkat, tetapi berkat yang akan mengejar aku. Berkat yang Tuhan akan memberitakan, berkat-berkat untuk datang kepadaku. Janji Tuhan menjadikan kita laksana Raja Wali. Karena itu katakan dengan iman, aku bukan anak ayam, tetapi aku adalah anak Raja Wali. Ya.
mengingatkan kita akan rancangan Allah yang sudah ditetapkan sejak semula buat kita. Amin. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang boleh memberkati kita, ya. Biarlah firman ini akan menjadi rema dalam seluruh hidup kita, dan kita terus bangkit dalam iman melihat bagaimana segala yang Tuhan sediakan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Bapa, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan meneguhkan, memateraikan firman-Mu ini dalam setiap hati jemaat-Mu. Hamba berdoa sepanjang minggu ini, dalam semua jemaat-Mu beraktivitas dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita melingkupi segenap jemaat-Mu, jauh dari sakit penyakit, jauh dari virus kuman apapun ya Bapa. Berkati pada orang tua, senantiasa penuh hikmat, senantiasa menjadi teladan iman. Berkati juga anak-anak dalam perkuliahannya, dalam sekolahnya, bahkan anak-anak muda dalam jodohnya. Tuhan akan senantiasa menuntun, memelihara, menjauhkan segala hal yang tidak kami ingini. Keluar masuk jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang menjadi perisai kami, Engkau yang menjadi penopang kami, dan Engkau yang mengangkat kami Tuhan lebih tinggi lagi, lebih mendekat kepadamu Tuhan. Biar jemaat-Mu terus melimpah dalam kasih karunia Bapa, dan biar senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan, sebagaimana apa yang Tuhan janjikan. Lewat jemaat ini Tuhan akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat jemaat ini Tuhan senantiasa Engkau dilihat dan disaksikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai, ya. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tuhan senang dengan setiap ketulusan dan kesungguhan Bapak Ibu sekalian dalam berbakti mencari Dia. Sebelum kita akan kembali kepada aktivitas kita, mari kita arahkan hati kita, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus tercurah, kasih-Nya memenuhi hati dan pikiran segenap hidup kita, dan kiranya kita terus bertumbuh dalam iman, pengharapan akan Tuhan, dan biarlah sukacita damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita. Dia yang melindungi dan menyempurnakan seluruh kehidupan kita, sebab janjinya iya dan amin bagi setiap orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap bergantung berserah penuh di dalam Tuhan, dan selamat menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.